Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat ya. Dan tetap jaga kesehatan dan stay di rumah. Kembali lagi bertemu dengan Bu Zia. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin mengenai konfigurasi elektron. Tetapi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan letak suatu unsur di dalam tabel periodik unsur menggunakan konfigurasi elektron. Ya sudah, baiklah, langsung saja kita simak bersama-sama. Menentukan letak unsur dalam tabel periodik unsur menggunakan konfigurasi elektron. Berbicara tentang tabel periodik unsur, di dalamnya terdapat yang namanya periode. Periode itu adalah lajur-lajur horizontal di dalam sistem periodik. Dan ada juga yang namanya golongan. Golongan itu adalah kolom-kolom vertikal dalam sistem periodik. Nah, periode itu jumlahnya ada 7. Untuk periode pertama itu jumlah unsurnya ada 2. Nah, isinya itu dari unsur yang nomor atomnya 1 sampai 2. Nah, bisa dilihat di dalam tabel tersebut ya. Jadi, kalau untuk periode ke-7 itu jumlah unsurnya ada 32 dengan nomor atom dimulai dari 87 sampai 118. Dan untuk golongan, penyebutan golongan itu bisa dari golongan 1 sampai 18 atau bisa golongan A dan golongan B, di mana golongan A itu dimulai dari 1A sampai 8A dan untuk golongan B juga sama 1B sampai 8B. Nah, yang di blok biru itu adalah untuk golongan B atau yang merupakan unsur transisi. Kemudian tentang blok S, P, D, dan F. Pengelompokan unsur-unsur di dalam sistem periodik itu dikelompokkan ke dalam blok S, P, D, dan F. Untuk golongan 1A dan 2A masuk ke dalam blok S, golongan 3A sampai dengan 8A masuk ke dalam blok P, kemudian untuk unsur-unsur transisi masuk ke dalam blok D, serta unsur-unsur transisi dalam yaitu lantanida dan aktinida masuk ke dalam blok F. Nah, jadi kaitannya konfigurasi elektron dengan periode. Jadi kalau 1S itu masuk periode 1 karena dia terletak pada kulit pertama, N-nya 1. Jadi N itu kan menggambarkan periode. Nah, jadi kalau 1S berarti dia periode 1. Kalau 2S dan 2P berarti masuk periode kedua sampai yang terakhir 7S. Nah, itu masuk ke dalam periode 7. Kemudian gambar di bawahnya itu adalah pengelompokan unsur-unsur di dalam sistem periodik berdasarkan blok S, P, D, dan F. Jadi dari gambar tersebut nampak bahwa golongan 1A dan 2A masuk blok S, golongan 3A sampai 8A masuk blok P, kemudian untuk logam transisi masuk blok D, dan untuk unsur-unsur transisi dalam masuk ke dalam blok F, seperti itu. Next, bagaimana hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur? Di dalam tabel tersebut terdapat golongan dan juga elektron valensi. Nah, golongan itu didasarkan pada jumlah elektron valensi, sedangkan periode itu berdasarkan nomor kulit terakhir. Jadi kalau golongan utama 1A, maka untuk konfigurasi elektronnya, elektron valensinya terletak pada NS1. Jadi bisa 1S1, bisa 2S1, seperti itu. Itu semuanya masuk ke dalam golongan 1A. Yang membedakan adalah N-nya. Kalau 1S1, maka N itu kan nomor kulit. Jadi N itu menggambarkan periode. Jadi kalau 1S1, maka periodenya sama dengan 1. Kalau 2S1, maka periodenya sama dengan 2. Jadi sekali lagi periode itu berdasarkan nomor kulit, sedangkan golongan itu berdasarkan jumlah elektron valensi.
Lanjut ke contoh soal ya. Nah, nomor 1, di manakah letak unsur X jika elektron valensinya itu 2s2, 2p4? Nah, jawabannya, unsur tersebut tentu merupakan unsur golongan utama karena elektron valensinya pada subkulit S dan P. Ingat, unsur golongan utama itu adalah unsur yang terletak pada golongan A. Nah, blok S dan blok P itu adalah untuk unsur golongan utama. Sedangkan untuk blok D itu untuk unsur golongan transisi atau unsur golongan B. Nah, oleh karena N-nya sama dengan 2 yang ada di depannya S dan 2 yang ada di depannya P, maka periodenya adalah 2. Karena periode itu berdasarkan nomor kulit. Nah, oleh karena elektron terakhirnya mengisi subkulit P4 dan sebelumnya ada 2s2, maka nomor golongannya menjadi 6A karena 2 elektron dari 2s ditambah 4 elektron dari P. Jadi 2 ditambah 4 sama dengan 6. Karena blok P itu tadi terletak pada golongan utama atau golongan A, maka tinggal dikasih aja A di belakangnya. Jadi 6A. 6-nya jangan lupa dituliskan dengan menggunakan angka Romawi. Jadi kesimpulannya, untuk unsur X itu di dalam tabel periodik unsur terletak pada periode kedua golongan 6A. Contoh yang kedua, di manakah letak unsur Y dengan elektron valensi 3D54S2? Nah, unsur tersebut tentu termasuk unsur transisi atau unsur golongan B karena elektron valensinya mengisi subkulit S dan D. Jadi sudah masuk ke dalam blok D. Oleh karena N-nya sama dengan 4, maka nomor periodenya atau periodenya adalah 4. Loh Bu, kok bukan 3 yang di depannya D? Ingat, rumusnya adalah N-1D, di mana N itu kan berarti 4 dikurangi 1 kan sama dengan 3. Jadi yang merupakan N adalah 4, bukan 3. Sehingga periodenya sama dengan 4. Kemudian, oleh karena elektron terakhirnya itu mengisi subkulit D5, maka nomor golongannya menjadi 7B. Kok bisa 7B, Bu? Iya, ditambahkan dengan 4S2. Jadi ditambahkan dengan 2 elektron yang ada pada 4S. Jadi 5 ditambah 2 sama dengan kan 7. Nah, karena dia adalah unsur transisi adalah golongan B, maka golongannya menjadi 7B. Jadi kesimpulannya, untuk unsur Y ini terletak pada periode keempat golongan 7B. Nah, di video sebelumnya kita telah bersama-sama membahas materi tentang konfigurasi elektron dan juga bilangan kuantum, tetapi belum ada contoh soal. Nah, di sini Bu Zia akan memberikan contoh soal supaya teman-teman lebih memahami tentang konfigurasi elektron, tentang bilangan kuantum, tentang elektron valensi, dan tentang diagram orbital. Oke, yang pertama saya berikan contoh soal mengenai konfigurasi elektron. Nah, di sebelah kanan itu ada soalnya ya. Tentukan konfigurasi elektron dari atom unsur dan ion monoatomik berikut ini. Ada 27CO, ada 32Ga, 20Mg2+, 26Fe3+, dan 8O2-. Bagaimana ini konfigurasi elektronnya? Nah, untuk menuliskan konfigurasi elektron itu bisa cara yang panjang atau bisa cara yang disingkat dengan menggunakan gas mulia. Tetapi kalau saya lebih singkat dan lebih enak yang menggunakan gas mulia, jadi tidak terlalu panjang. Seperti itu. Untuk yang A, 27CO berarti 1S2, 2S2, dan seterusnya hingga 4S2. Dan kalau disingkat berarti menjadi AR, 3D7, 4S2. Kenapa Bu menggunakan AR? Iya, karena kan AR adalah unsur gas mulia yang dekat dengan CO. AR kan nomor atomnya 18. Nah, makanya menggunakan AR. Kemudian yang B, 32Ge, itu kalau disingkat konfigurasi elektronnya menjadi AR, 4S2, 3D10, 4P2.
atau bisa AR 3D10, 4S2, 4P2. Jadi 3D-nya dituliskan terlebih dahulu, kemudian diikuti 4S, kemudian diikuti 4P2. Yang C yaitu 20 Mg2+. Nah, di sini Bu Zia tuliskan konfigurasi elektronnya untuk 20 Mg dulu. Kemudian untuk 20 Mg2+ berarti ada 2 elektron yang dilepaskan, sehingga konfigurasi elektron untuk 20 Mg2+ itu bisa sama dengan AR. Karena kan AR itu elektronnya kan jumlahnya 18. Dan kalau 20 dikurangi 2 itu juga sama jumlahnya 18. Jadi bisa konfigurasi elektron untuk 20 Mg2+ bisa langsung dituliskan hanya AR saja. Kemudian untuk contoh soal yang keempat yaitu 26 Fe3+. Jadi karena 26 Fe-nya saja itu kan konfigurasi elektronnya AR 3D6 4S2. Nah, karena di sini melepaskan 3 elektron, maka elektron tersebut dilepaskan dari 4S-nya dulu, kemudian baru 3D. Sehingga untuk 26 Fe3+ konfigurasi elektronnya menjadi AR 3D5. Seperti itu. Dan contoh soal yang kelima adalah 8O2-. Untuk 8O-nya saja konfigurasi elektronnya adalah He, 2S2, 2P4. Nah, karena yang ditanyakan adalah ion O2- berarti kan harus menambahkan 2 elektron atau harus menyerap 2 elektron. Nah, penyerapan 2 elektron ini ditambahkan ke dalam subkulit P, sehingga untuk 8O2- konfigurasi elektronnya menjadi He, 2S2, 2P6 atau sama dengan Ne karena jumlah elektronnya sama dengan 10. Jadi bisa konfigurasi elektronnya dituliskan Ne saja. Contoh soal selanjutnya mengenai bilangan kuantum. Soalnya adalah tentukan bilangan kuantum elektron terakhir dari unsur-unsur berikut ini. Yang A adalah 16S, yang B 28Ni, dan yang C 35Br. Kita mulai dari yang A, 16S. Sama seperti biasa, kita konfigurasikan terlebih dahulu elektronnya. Jadi bisa 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4, atau bisa disingkat ya, ini menggunakan Ne, 3S2, 3P4. Nah, elektron terakhir berarti berada pada 3P4. Nah, berarti kan artinya karena dia 3P4, N itu kan bilangan kuantum utama yang menggambarkan kulit, maka N-nya sama dengan 3. Kemudian L-nya sama dengan 1 karena terletak pada orbital P. Ingat, kalau orbitalnya S, maka nilai L-nya sama dengan 0. Orbitalnya P, nilai L-nya sama dengan 1, D sama dengan 2, F sama dengan 3. Nah, karena elektron terakhirnya ini terletak atau berada pada 3P, berarti harga L-nya sama dengan 1. Kemudian untuk M-nya itu sama dengan -1. Nah, Bu, kok bisa -1? Bagaimana caranya? Caranya adalah kita menggambarkan diagram orbitalnya terlebih dahulu. Karena dia P, itu kan elektron maksimalnya ada 6. Berarti kita menggambar 3 kotak untuk diagram orbitalnya, di mana masing-masing kotak berisi 2 elektron. Nah, cara mengisikan elektronnya ingat harus sesuai dengan aturan Hahn. Diisikan spin ke atas dulu secara paralel, baru kemudian dipasangkan dengan spin ke bawah. Nah, karena elektron terakhirnya itu adalah 4 kan, berarti kan elektron yang keempat di dalam 3P4. Nah, elektron yang keempat ini setelah kita gambarkan spinnya, tadi kan spin ke bawah. Nah, letak elektron dengan spin ke bawah ini itu harga M-nya sama dengan -1. Berarti bilangan kuantum magnetiknya sama dengan -1. Dan untuk S-nya, S itu kan spin ya, bilangan kuantum spin. Nah, karena elektron terakhirnya itu spinnya ke bawah, maka harga untuk S-nya atau bilangan kuantum S-nya itu sama dengan -1/2.
Demikian juga untuk contoh yang kedua yaitu 28Ni yang elektron terakhirnya terletak pada 3D8. Nah, berarti nilai N-nya atau bilangan kuantum utamanya sama dengan 3. Kemudian karena terletak pada orbital D, maka L-nya sama dengan 2. Dan untuk M-nya itu kita gambarkan terlebih dahulu diagram orbitalnya seperti sebelumnya. Jadi karena 8 elektron berarti 5 elektron digambarkan sebagai spin ke atas dulu, baru kemudian 3 elektronnya spin ke bawah. Dan untuk elektron terakhir itu posisinya sebagai spin ke bawah dan berada pada harga M sama dengan 0. Dan untuk S-nya, karena elektron terakhirnya spinnya ke bawah, berarti berharga min setengah. Kemudian untuk contoh yang ketiga yaitu 35Br yang elektron terakhirnya terletak pada 4P5. Nah, berarti N-nya sama dengan 4, kemudian L-nya sama dengan 1, M-nya sama dengan 0, dan S-nya sama dengan min setengah. Kemudian contoh soal yang terakhir yaitu mengenai letak atom di dalam tabel periodik unsur. Soalnya seperti berikut. Di manakah letak unsur yang tepat untuk unsur 19X? Nah, langkah pertama kita konfigurasikan terlebih dahulu. Dikonfigurasikan dengan penyingkatan berarti menjadi AR4S1. Nah, elektron valensinya berarti kan terletak pada subkulit 4S. Ingat, 4 itu adalah menggambarkan kulit, berarti periodenya sama dengan 4. Nah, kemudian karena elektron valensinya sama dengan 1, maka untuk 19X ini terletak pada golongan 1A karena berada pada blok S. Ingat, blok S itu berarti masuk ke dalam golongan utama atau golongan A. Nah, jadi seperti itu tadi pembahasan mengenai cara menentukan letak suatu unsur di dalam tabel periodik unsur menggunakan konfigurasi elektron. Dan Bu Zia juga sudah memberikan beberapa contoh soal mengenai konfigurasi elektron, bilangan kuantum, diagram orbital, dan juga cara menentukan letak suatu unsur di dalam tabel periodik unsur menggunakan konfigurasi elektron. Dan untuk selanjutnya, silakan teman-teman kerjakan latihan soal yang ada pada bank soal yang telah Bu Zia berikan dengan nomor yang dipilih oleh Bu Zia ya. Jangan lupa dikerjakan dengan menggunakan caranya. Apabila ada kesulitan, silahkan langsung bertanya pada kolom komentar di bawah ini atau bisa di grup WhatsApp kita. Oke, pembelajaran kita hari ini kita akhiri di sini dulu ya. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu pada video pelajaran selanjutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.